Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Ardita, NPM 15719622 dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Risma yang berjaga di klinik ini. Pagi ini ya, Bu? Iya, Dok. Dengan Ibu Arisia, benar? Benar, Dok. Usianya 26 tahun, benar? Iya, Dok. Tanggal lahirnya 15 Februari, benar, Bu? Benar, Dok. Ibu ada apa ya, Bu, dengan datang ke sini? Badan saya lemas, Dok, 5 hari yang lalu. Terus saya menstruasi 2 minggu. Menstruasinya sudah 2 minggu, Bu. Iya. Kalau boleh saya tahu, menstruasinya itu banyak atau sedikit-sedikit gitu? Banyak banget, Dok. Sampai sehari bisa ganti 5-7 softtek gitu, Dok. Oh, banyak juga ya, Bu. Kalau warna dari darah mens Ibu seperti apa ya, Bu? Kehitaman atau pucat? Warnanya merah kehitaman gitu, Dok. Ada gumpalan juga. Kalau menstruasi, Ibu sebelumnya itu bulan kemarin menstruasinya sama seperti ini 2 minggu juga, atau tidak menstruasi sama sekali, atau bagaimana, Ibu? Kalau riwayat menstruasi semenjak 7 tahun belakangan tidak teratur. 1 tahun belakangan seperti makin parah. Pernah selama 2 bulan tidak menstruasi. Terus habis itu sekalinya menstruasi 15-20 hari, Dok. Lama juga ya, Bu. Kalau sedang menstruasi biasanya Ibu ada rasa nyeri atau enggak, Bu? Tidak, Dok. Tidak ada rasa nyeri. Kalau untuk konsumsi obat-obatan pereda menstruasi supaya menstruasinya tidak sebanyak ini, Ibu ada kah? Tidak pernah. Nggak pernah konsumsi ya, Bu? Kalau BAB kelihatan ada darah yang keluar atau ada lendir yang keluar gitu nggak, Bu? Nggak ada, Dok. Normal aja. Normal ya, Bu. Kalau selain lemas, apalagi, Bu, yang dirasa? Lemah, terus pusing, Dok. Pusing? Ya, sama capek. Capek. Kalau mual muntah ada, Bu? Nggak ada, Dok. Nggak ada mual muntah. Baik, Ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan untuk pusing, pereda pusing gitu, Bu? Belum pernah, Dok. Kalau itu cuma tidur siang doang. Baiklah. Untuk pusingnya, Ibu berputar atau pusing biasa? Pusing biasa, Dok. Pusing biasa. Kalau Ibu pada saat apa Ibu ngerasa badan Ibu tuh ngerasa lagi capek-capeknya gitu, Bu? Faktor apa Ibu yang memperberat kondisi Ibu? Melakukan aktivitas yang berat gitu, yang padat. Baiklah, Ibu. Sebelumnya Ibu kerja apa ya, Bu? Jadi rumah tangga doang, Dok. Oh, jadi rumah tangga doang. Baik, Ibu. Kalau Ibu lagi kecapean begitu, Ibu biasanya ngelakuin apa sih yang untuk memereda penyakit Ibu ini yang Ibu rasain? Istirahat doang, Dok. Oh, istirahat doang. Sebelumnya Ibu pernah ngerasain hal seperti ini juga? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah ya, Bu. Kalau di keluarga ada riwayat seperti yang Ibu rasain juga? Tidak pernah, Dok. Baik, Ibu. Maaf, Bu, saya ingin bertanya. Ibu apakah udah menikah? Belum, Dok. Oh, belum pernah menikah. Sebelumnya, maaf, saya akan menanyakan lebih ke privasi Ibu ya, Bu. Saya menanyakan ini untuk mengetahui adakah hubungannya dengan penyakit Ibu ya, Bu. Mohon maaf sekali lagi ya, Bu. Apakah Ibu pernah memakai alat kontrasepsi? Tidak pernah, Dok. Oh, tidak pernah. Baik, Ibu. Kalau makanan, Ibu apakah dalam seminggu mengkonsumsi daging dua kali dalam seminggu, seperti daging-dagingan yang segar dan kayak sayuran? Ibu setiap hari akan mengkonsumsi seperti sayuran dan buah-buahan? Cukup, Dok. Iya. Alhamdulillah ya, Bu. Kalau luka, Ibu pernah luka dan lukanya itu cepat sembuh atau lama gitu, Bu, keringnya? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Untuk itu tidak pernah. Kalau memar, apakah Ibu mudah memar juga? Tidak, Dok. Oh, tidak. Kalau sikat gigi, apakah gusi Ibu mudah berdarah gitu? Tidak, Dok. Tidak pernah. Kalau Ibu keluar rumah, Ibu suka memakai alas kaki? Iya, Dok. Baik, Ibu. Ibu kalau pada saat menimbang berat badan, apakah Ibu merasa berat badan Ibu turun gitu, Bu? Tidak, Dok. Normal, ya. Dalam berat badan normal. Kalau Ibu, saya boleh tanya ya, Bu, ada riwayat pengobatan
pengobatan atau riwayat alergi makanan yang lain-lain? Tidak ada, Dok. Tidak ada riwayat alergi ya, Bu? Tidak ada. Baik Ibu, saya akan menyimpulkan dari semua yang Ibu bicarakan kepada saya, Bu. Nanti jika ada yang kurang, Ibu bisa tambahkan ya, Bu, di akhir. Saya akan menyimpulkannya dulu ya, Bu. Ibu lemas sejak 5 hari, betul. Menstruasinya sudah 2 minggu. Benar. Dan menstruasinya tuh lumayan banyak, sampai 5-7 kali ganti pembalutnya, Bu. Iya. Warna darah Ibu kehitaman dan ada gumpalannya ya, Bu. Iya. Dan riwayat menstruasinya emang udah 7 tahun yang lalu udah tidak teratur, tapi setahun belakang ini emang makin parah. Dan selama 2 bulan pernah juga nggak menstruasi. Habis itu menstruasi selama 15-20 hari. Kalau ditanya ada rasa sakit, tidak ada. Konsumsi obat-obatan tidak pernah. BAB-nya normal. Ibu merasakan lemah, pusing, dan lebih kecapek gitu ya, Bu, setiap harinya. Mual muntahnya tidak ada juga. Obat-obatan nggak pernah. Iya. Untuk faktor yang memperberat biasanya aktivitas yang berat, dan faktor memperingan Iya. cuman diberikan istirahat saja. Iya. Untuk riwayat dahulu nggak pernah. Kalau di keluarga juga tidak ada yang pernah menikah. Ibu tidak di riwayat keluarga tidak ada yang pernah merasakan. Maaf. Untuk riwayat pemakaian alat-alat yang kontrasepsi, maaf Bu, itu Ibu tidak pernah juga. Untuk makanan yang Ibu konsumsi cukup baik, daging 2 kali dalam seminggu, dan sayur-sayuran setiap hari. Dan sisanya Ibu tidak ada kelainan ya, Bu. Untuk gusi tidak mudah berdarah, tidak ada memar, dan tidak lukanya tuh, dan tidak ada masalah dalam luka Ibu. Apakah ada yang Ibu mau tambahkan? Cukup, Dok. Cukup ya, Bu. Iya. Baik Bu, jadi sekarang dugaan sementara saya itu Ibu terkena anemia dikarenakan Ibu kehilangan darah karena menstruasi Ibu yang tidak lancar. Baik Ibu, untuk mengetahui hal yang lebih lanjut, Ibu maka akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nanti jika perlu akan dirujuk ke spesialis untuk lebih mengetahui apa yang sedang terjadi. Apakah Ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan fisik? Setuju, Dok. Baiklah Bu, silakan ke meja pemeriksa ya, Bu. Iya, Dok. Nanti silakan tidur di tempat tidur ya, Bu. Iya. Baik Ibu, sekarang kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik mulai dari mengecek tanda vital Ibu, yaitu tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan Ibu ya, Bu. Pertama kita akan memeriksa tekanan darah Ibu ya, Bu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu yaitu 100/60. Sekarang kita akan memeriksa nadi Ibu ya, Bu. Sambil saya menunggu untuk pemeriksaan suhu Ibu ya, Bu. Ibu didapati nadinya 72
2 kali per menit, dan suhu ibu 36,5 derajat Celcius ya Bu. Sekarang saya akan melihat pernafasan ibu ya Bu. Baik Ibu, pernafasannya 20 kali per menit. Setelah itu kita akan melaksanakan pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Setelah itu kita akan melaksanakan pemeriksaan kepala dan leher ya Bu. Kita akan melihat apakah rambut ibu distribusinya merata. Rambut ibu distribusinya merata ya Bu. Warnanya bagus, warna hitam, tidak mudah rontok. Setelah itu saya akan mengecek bagian konjungtiva mata ibu ya Bu. Ibu bisa matanya bisa melihat ke atas sebentar. Baik Ibu, saya akan meriksa bagian atas ya Bu. Ibu bisa matanya ke bawah sebentar. Baik Ibu, konjungtiva kanan dan kiri terlihat anemis, dan saya akan memeriksa sklera Ibu ya Bu. Baik Ibu, sklera kanan dan kiri terlihat ikterik. Saya akan memeriksa bibir Ibu. Bibir Ibu terlihat pucat dan bibirnya pecah-pecah. Baik Ibu bisa buka mulutnya. Saya ingin melihat lidah Ibu. Lidah Ibu terdapat atrofi papil ya Bu. Setelah itu saya akan melaksanakan pemeriksaan selanjutnya. Setelah itu pemeriksaan dada depan ya Bu. Pertama dilihat inspeksi pada bagian dada antara kanan dan kiri simetris, tidak ada perubahan warna, tidak terlihat adanya benjolan. Setelah itu kita lakukan palpasi. Tidak adanya nyeri tekan. Setelah itu kita lakukan perkusi. Paru berbunyi sonor. Jantung berbunyi redup. Terdapat bunyi redup. Setelah itu kita lakukan auskultasi. Pada paru-paru tidak terdengar adanya suara ronki dan wheezing, dan pada bunyi jantung terdengar bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 dalam batas normal. Setelah itu pemeriksaan pada abdomen dilihat di 4 kuadran. Antara dekstra dan sinistra terlihat simetris dan tidak ada deformitas. Setelah itu dilakukan auskultasi. Terdengar adanya bising usus. Setelah itu kita akan melaksanakan palpasi pada abdomen. Pertama, pemeriksaan pada hepar. Dari kaudal ke kranial menggunakan palmar dalam. Teraba adanya pembesaran pada hepar. Setelah itu palpasi pada lien dari sias kanan menuju arcus costae kiri menggunakan tepi palmar. Teraba pembesaran lien derajat Schaffner 3. Setelah itu lakukan perkusi pada 4 kuadran abdomen. Terdengar bunyi pekak, yaitu menandakan hepatomegali dan splenomegali. Setelah itu pemeriksaan ekstremitas superior. Inspeksi, dilihat bagian kukunya terdapat warna pucat, pecah-pecah dan seperti sendok,
tidak terdapat adanya atau terlihat adanya purpura, lebam atau memar. Setelah itu lakukan palpasi. Tidak teraba adanya nyeri tekan dan tidak terasa nyeri tekan. Setelah itu pemeriksaan ekstremitas inferior. Dilihat tidak teraba adanya memar, lebam atau purpura, dan setelah itu lakukan palpasi. Tidak teraba juga adanya nyeri tekan. Baik. Setelah itu pemeriksaan kelenjar getah bening. Maaf Ibu, angkat tangannya. Tidak terlihat adanya pembesaran kelenjar getah bening pada aksila. Maaf Ibu, tidak terlihat juga adanya pembesaran pada kelenjar getah bening cervicalis. Setelah itu saya akan melakukannya ya Bu. Preaurikular, auricularis posterior, occipitalis, tonsillaris, submandibularis, submentalis, cervicalis, cervicalis superficialis, cervicalis posterior, cervicalis santai dalam, supraclavicularis. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dilakukan. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik ya Bu, semua akan saya catat dalam rekam medis. Apakah ada yang Ibu mau sampaikan atau ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih Bu.